Halo guys, balik lagi dengan saya Holek Kebar. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah iPhone XS Max ya. iPhone ini sendiri dirilis pada tahun 2018 bersamaan dengan iPhone XS dan XR menyusul ya. Oke, jadi untuk iPhone XS Max sendiri ada tiga warna, yaitu Space Gray, Silver, dan Gold ya. Dalam hal ini, iPhone XS dan XS Max sudah mengalami penurunan harga drastis. Tidak seperti ketika dirilis yang mencapai 20 jutaan. Sekarang ini 7 jutaan udah dapat yang iBox ya, itu second ya. Tidak seperti waktu dirilis ya, hingga mahal banget. Hal tersebut juga menjadi faktor yang membuat kalian mungkin saja tergiur dengan salah satu dari dua smartphone ini ya. Maksudnya itu XS dan XS Max. Tapi berhubung yang saya punya ini XS ya sama aja ya. Karena ini bedanya cuma di bagian ukuran layar dan baterai ya. Yang saya tahu ya. Untuk spesifikasinya sendiri, Apple menggunakan layar Super Retina OLED dengan ukuran 6,5 inch, chipset Apple A12 Bionic, RAM 4 GB, memori internal 64 GB, 256 GB, dan 512 GB untuk varian tertinggi. Kameranya 12 megapiksel ya, wide, dan 12 megapikselnya telefoto ya, sudah menggunakan OIS. Untuk baterainya sendiri ini menggunakan tipe Li-ion ya dengan 3174 mAh. Harga saat rilisnya sendiri itu 22 jutaan ya, sekitarnya segitu. Nah, ini ada alasannya untuk layak dibeli ya. Banyak hal yang mendasari kelayakan iPhone XS Max ini untuk dibeli pada tahun 2022. Apabila poin-poin di video ini bisa memenuhi ekspektasi kalian ya guys. Yang pertama itu ada desain ya. iPhone XS Max ini menjadi ponsel generasi kedua HP iPhone dengan desain layar berfoni. Ciri khas layar foni ini diawali dengan iPhone X ya pada tahun 2017 dan diteruskan hingga iPhone 13 series ya. Sebagian orang mungkin akan melihat bahwa ciri khas desain ini monoton guys. Namun di sisi lain, hal itu membuat iPhone XS Max ini tidak terlalu ketinggalan jika dibandingkan dengan para penerusnya. Hal yang membedakan iPhone ini adalah hanya tiga ya. Pertama itu logo Apple belum ditaruh di tepat di bagian tengah. iPhone XS Max ini pun menjadi HP iPhone terakhir yang menaruh logo Apple di posisi agak ke atas. Nah, HP ini juga menjadi HP iPhone terakhir dengan tulisan iPhone di penutup belakangnya. Mulai iPhone 11 series, tidak ada lagi tulisan iPhone yang tercetak di penutup belakang. Hanya logo Apple tergigit yang ada, guys. Satu hal yang membuat ponsel ini lebih menarik ketimbang jajaran iPhone yang lebih baru adalah kesederhanaan desainnya, khususnya untuk modul kamera. Ya, kalian akan menemui modul kamera vertikal yang simpel pada HP ini. Meskipun begitu, tetap ada tonjolan yang timbul akibat modul ini. Terlepas dari itu, desain iPhone XS Max ini terasa masih premium. Hal itu berkat pemakaian material kaca pada bagian depan dan penutup belakangnya, serta stainless steel pada rangka lengkungannya. Nah, bagi saya sendiri ya, untuk iPhone XS Max ini ya dengan ukuran 6,5 inch ya, tidak terlalu membuat saya lelah ya, malah saya udah biasa dengan HP layar besar. Yang kedua, itu ada tampilan. Ya, Apple memang agak telat dalam mengimplementasikan panel OLED ya. Panel jenis ini baru mereka pakai pada 2017 untuk iPhone X. Lalu disusul iPhone XS, XS Max ya pada 2018. Sepertinya Apple baru menyadari bahwa panel jenis ini benar-benar meningkatkan kualitas tampilan. Benar saja, Anda yang selama ini menggunakan iPhone berlayar IPS bakal terkesima dengan tampilan layar XS dan XS Max ya. Sebab warna yang ditampilkannya lebih hidup dengan warna hitam yang lebih pekat ya guys ya. Untuk performanya ya dalam pemakaian sehari-hari ya, saya pun seperti kamera ya, edit video dan main game itu masih mampu guys. Saya ini main Mobile Legends, PUBG, dan PES ya. Untuk PES sendiri saya menggunakan ini grafik standar, kadang juga high 60 fps ya. Itu sangat lancar sekali guys, walaupun udah panas guys ya. Jadi untuk mengenai performa gaming, iPhone XS Max ini masih menyenangkan guys. Ya, kalian bisa lihat untuk hasil ini, gamenya bisa kalian di video ini ya. Ada 3 game yang saya tes, itu PUBG, Mobile Legends, dan PES ya, eFootball PES.
Bahkan saat dipakai pada kondisi low light ya, walaupun belum ada night mode, kamera utamanya ini masih bisa menghasilkan gambar yang terang. Nah, oke guys, jadi ini adalah hasil dari rekaman 4K 30 fps ya. Ini kamera belakangnya dari iPhone XS Max sendiri. Ini saya rekamnya di lokasinya di belakang rumah saya sendiri ya. Sedangkan ini adalah hasil dari rekaman kamera belakang dengan format HD 60 fps ya. Ya, warnanya cukup tajam dan stabil sekali ya. Untuk kamera iPhone nggak usah diragukan lagi ya, kalau untuk rekam videonya cakep banget. Ini dia. Selanjutnya itu kita masuk ke poin jaminan update. Sisi positif dari ponsel dengan platform tertutup seperti iPhone adalah kestabilan sistem operasi berikut jaminan update yang panjang. Hal yang seperti ini belum bisa disamai oleh Android dengan sifat sistem operasi terbuka. Apple bisa memberi jaminan update secara cepat dan berjangka panjang karena modul yang ditangani jauh lebih sedikit ketimbang Android. Ambil contoh saja iPhone X6 ini 6s yang muncul pertama kali pada 2015 dengan iOS 9 masih memperoleh iOS 15 guys. Artinya ponsel mendapat peningkatan sistem operasi hingga 6 kali. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi di ponsel Android. Melihat kenyataan itu, maka iPhone XS Max dan XS seri-seri lainnya itu masih berpotensi bakal mendapat update OS setidaknya hingga iOS 17 atau 18. Jika benar begitu, kedua ponsel bisa menjadi masih worth it untuk dipakai hingga 2024 atau 2025. Nah, di sini juga guys ada alasannya untuk tidak layak dibelinya ya. Nah, setiap produk emang tidak dirancang agar sesuai dengan kebutuhan semua orang guys. Begitu juga iPhone XS atau seri 10 lainnya itu punya catatan-catatan tertentu. Mungkin saja catatan di bawah ini bisa mempengaruhi keputusan kalian guys. Yang pertama itu dia belum 5G guys. Nah, yang kedua itu ketahanan baterainya ya, itu sedikit lebih lemah dibanding iPhone 11 dan iPhone XR guys. Jadi lebih boros gitu karena layarnya sendiri udah OLED, sedangkan iPhone 11 dan iPhone XR itu masih IPS ini ya, HD aja, belum Full HD. Bagi saya sendiri ya, saya sudah cukup banget dengan iPhone XS Max ini karena saya itu kebutuhan, bukan soal gengsi ya guys ya. Jadi nggak perlu kamera yang boba-boba gitu. Dibandingkan iPhone 11 saya lebih memilih iPhone XS Max karena kenapa? Saya suka dengan layarnya ya, karena saya udah terbiasa dengan layar OLED atau AMOLED juga. Dan saya juga suka dengan desain yang premium guys ya, karena iPhone XS Max itu stainless steel ya. Kalau iPhone XR dan iPhone 11 itu masih aluminium guys. Dan saya juga suka ini untuk bagian desainnya sendiri guys ya. Saya lebih suka itu. Mungkin kalau ada dana saya akan langsung upgrade ke 12 ya. Jadi tanggung kalau ke 11. Tapi itu sesuai selera guys. Kalau kalian suka ya kalian beli ya. Kalau enggak juga ya jangan terpengaruh ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan kata orang lain guys. Oke guys, jadi ini adalah untuk review singkatnya ya. Semoga bisa membantu kalian. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.